Perilaku pemerintahan abad modern. Yang pertama ada kekuasaan administrasi. Dewasa ini semua negara menghendaki pemerintah nasional yang kuat agar dapat menggerakkan potensi alam dan kemampuan rakyatnya meningkatkan kesejahteraan bersama. Sejalan dengan itu, terdapat perkembangan perilaku pemerintahan yang didukung dengan administrasi modern, menggerakkan sumber daya yang tersedia sehingga disebut kekuasaan administrasi atau yang disebut administrative power. 2. Sistem pemerintahan campuran. Dari uraian di atas dapat disebut bahwa perilaku pemerintahan modern mengarah kepada efisiensi dan efektivitas dengan mengambil faktor-faktor yang menguntungkan dari semua sistem dan kemudian dibuang dalam satu sistem yang bersifat campuran antara kekuasaan dan kepentingan rakyat. Dan yang ketiga ada pola pemerintahan abad 20. Pemerintahan di dunia abad 20, terutama setelah Perang Dunia Kedua, hampir seluruhnya mengatasnamakan kehendak dan kepentingan rakyat. Tidak satupun negara di dunia dewasa ini yang tidak menyebut dirinya sebagai negara demokrasi yang menggunakan kekuasaan pemerintahannya untuk kepentingan rakyat. Kegiatan pemerintahan abad 20 tidak ada lagi yang terbatas pada bidang pertahanan, keamanan, dan ketertiban. Tetapi disemta negara secara langsung menyebut tujuan pemerintahannya ialah mengurus kesejahteraan rakyatnya. Dari kesamaan tujuan negara dan penggunaan kekuasaan pemerintahan seperti itu, maka untuk menilai derajat kedemokratisan negara tidak dapat hanya dari penamaan sistem dan rumusan tujuan pemerintahannya saja. Derajat kedemokratisannya harus diteliti dari sifat-sifat keputusan pemerintahannya, dari jarak dan jenjang organisasi dalam pengambilan keputusan. Dapat dinilai dari apakah jauh dari rakyat secara terpusat ataukah dekat dengan rakyat tidak terpusat. Kita masuk dalam kesimpulan. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Sejalan dengan adanya perkembangan perilaku pemerintahan yang didukung dengan administrasi modern, menggerakkan sumber daya yang tersedia sehingga disebut kekuasaan administrasi atau administrative power. Namun administrasi ini telah mempersempit perbedaan desentralisasi dan dekonsentrasi atau semakin memperdekat arti otonomi daerah dengan pembagian wilayah sehingga pola ini dapat mengambil sifat-sifat yang menguntungkan dari sistem pemerintahan yang terpusat dari sistem yang demokratis. Dalam pengembangan administrasi, pemerintah pusat menentukan undang-undang yang bersifat peraturan umum. Sebaliknya juga dapat terjadi bahwa pemerintahan pusat mengeluarkan undang-undang yang sifatnya merupakan pengaturan khusus tentang berbagai masalah, terutama yang bersifat memelihara keseimbangan antar daerah dan antar sektor. Perilaku pemerintahan modern mengarah pada efisiensi dan efektivitas sistem dan kemudian digabung dalam satu sistem yang bersifat campuran antara kekuasaan dan kepentingan rakyat. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyebutan kata atau kalimat, saya mohon maaf dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah, terima kasih sudah menonton.